Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan dan kajian kita sampai pada tafsir surat apa? Surat Ad-Duha. Surat yang diturunkan di Makkah atau sebelum hijrah istilahnya. Surat ini memberitahukan kepada kita akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Sedikit mengulang, ya, wadduha ini artinya demi waktu duha, wal-laili idza saja, kemudian bersumpah atas nama malam yang kegelapannya sudah menyelimuti. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini kenikmatan yang pertama yang Allah sebutkan untuk Rasulullah SAW, bahwa Allah tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW. Wa ma qala, dan Allah tidak akan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat ini jauh lebih mulia daripada dunia. Akhirat lebih mulia daripada dunia. Bagi siapa? Tentu bagi orang-orang yang beriman. Ya, bagi orang yang beriman, akhirat yaitu surga pasti akan lebih mulia daripada dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Rabbmu akan memberikan nikmat-nikmat kepadamu di surga nanti, dan itu semua akan menjadikan kamu ridha dengan Allah. Jadi Allah akan memberikan beberapa nikmat kepada Rasulullah SAW. Yang paling besar adalah apa? Al-Haud atau Al-Kautsar, telaga di surga. Dan telaga ini diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah khusus Rasulullah umatnya? Tidak. Taridu alaihi ummati. Umatku pun akan ikut masuk ke dalam telaga ini. Seperti pada pembahasan kita yang lalu pada surat Al-Kautsar. Ya, silahkan disimak kembali, dilihat, ya, di download di YouTube ada insyaallah Al-Kautsar, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan umatnya pula. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan kajian. Hari ini agak berbeda, ya. Dan kalau kelihatan agak kampungan sedikit maklum, karena ini baru. Seharusnya lebih bagus lagi nanti insya Allah pertemuan berikutnya. Kita bahas selanjutnya apa? Ini ketikan tangan, seharusnya pakai program yang rapi begitu ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini menarik ini. Apa artinya alam yajidka? Apa ini alam yajidka ini, Pak? Yang sebelah sana kelihatan enggak ya? Ini tulisannya kecilan. Udah, kalau diperbaiki waktu. Alam yajidka, tidakkah siapa ini? Allah, ya, mendapati kamu
Yajidka, kamu. Kamu ini siapa? Ini huruf K ini. Alam yajidka ini. Siapa ini? Rasulullah. Jadi yang dimaksud di sini adalah Rasulullah, ya. Karena ini diberikan kepada Rasulullah. Alam yajidka, yaitu Rasulullah SAW. Jadi Allah mendapati Rasulullah SAW pada waktu itu dalam kondisi apa? Yatim. Nah, yatiman ini maksudnya yatim, Pak. Ya. Yatiman. Yatim. Fa'awa, apa artinya awa ini? Orang yatim ini diapain? Hah? Dilindungi. Ini maksudnya fa'awa. Ya. Lihat alurnya, orang yatim itu selalu dilindungi. Ya. Sebelum kita bicara ini bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di ayat ini Allah menjelaskan kepada kita kondisi Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu dalam kondisi apa? Yatim. Ini kapan Rasulullah ini yatim? Mulai kapan beliau yatim? Ketika dalam kandungan. Jadi masih dalam kandungan, Pak. Ini beliau dalam kandungan sudah yatim. Ini pandangan sejarah yang paling kuat, yang diakui oleh para ulama, bahwa Rasulullah SAW yatim itu masih beliau dalam kandungan. Ya. Kisahnya, kok bisa beliau yatim dalam kandungan ini? Apa kisahnya? Kisahnya ketika itu setelah menikah, ayah Rasulullah SAW, siapa nama ayahnya? Abdullah. Ketika menikah, setelah beberapa bulan, ayah dari Abdullah, siapa? Abdul Muttalib, mengutus Abdullah untuk pergi ke Syam. Ngapain? Belanja kurma. Sederhananya begitu. Tetapi setelah sampai di perjalanan, tepatnya di perkampungan suku Najjar. Suku Najjar ini perkampungannya berada di pinggir kota Madinah. Setelah sampai di situ, Abdullah wafat. Ketika Abdullah wafat, Aminah, siapa Aminah? Ibu Rasulullah SAW mengandung Rasulullah. Ini fa'awa. Al-Imam Syinqiti mengatakan, apa hikmah di balik ini? Apa hikmah di balik takdir ketetapan Allah bahwa Rasulullah lahir dalam kondisi yatim ini, Pak? Apa rahasianya apa ini? Kenapa Rasulullah lahir dalam kondisi yatim ini? Kenapa? Beliau mengatakan rahasianya adalah Allah menginginkan pada diri Rasulullah SAW ini apa? Fa'awa, ini ingin dilindungi, Pak. Siapa yang melindungi Rasulullah SAW ini? Siapa yang melindungi? Allah. Fa'awa. Kata Imam Syinqiti rahimahullah di dalam tafsirnya, ini adalah satu pelajaran besar bagi kita akan keagungan dan kebesaran Allah, bahwa Allah mentakdirkan pada diri Rasulullah SAW dalam kondisi yang seperti ini, ingin menunjukkan keagungan kebesaran Allah, yaitu apa? Al-Iwa, yaitu lindungan. Allah langsung yang akan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah kita memahami bahwa ketika Rasulullah dalam kondisi yatim ini, beliau mengalami beberapa tahapan kehidupan beliau. Pertama, beliau dalam kondisi yatim ini di bawah asuhan siapa, Pak? Di bawah asuhan ibunya sendiri, ya kan? Sampai kapan ini di bawah asuhan ibunya? 6 tahun, Pak. Ya, 6 tahun. Lalu setelah itu
Setelah ibunya wafat pada usia 6 tahun, dibawa asuhan siapa? Maaf. Dalam asuhan siapa? Abdul Muthalib kan? Kakeknya. Langsung aja di sini, kakeknya. Sampai kapan? Sampai usia beliau 8 tahun. Ya. Kan gini kan tahapannya. Setelah itu, setelah usia 8 tahun, kakeknya wafat. Diasuh oleh Abu Thalib. Siapa Abu Thalib ini? Paman beliau. Sampai kapan? Sampai pada waktu masa kenabian sudah lewat 10 tahun. Masa kenabian 10 tahun, Abu Thalib wafat. Berarti usia Rasulullah berapa? 50 tahun di sini. Lama di sini. Kemudian setelah itu barulah Allah memerintahkan Rasulullah untuk apa? Hijrah. Disinilah muncul hijrah. Untuk apa? Kembali kepada prinsip yang pertama tadi. Kembali kepada apa ini Pak? Lindungan. Faham enggak? Faham ya? Ini semua alur ini dalam rangka apa? Melindungi Rasulullah, Pak. Ini melindungi Rasulullah ini. Ketika Rasulullah di bawah asuhan Abu Thalib, ini masa apa di sini, Pak? Di masa Abu Thalib ini masa apa? Masa Islam kan? Beranikah orang-orang musyrik menyentuh Rasulullah SAW? Berani Pak? Tidak berani menyentuh Rasulullah SAW. Tidak berani menyentuh. Kenapa? Tentu di situ ada asuhan dari Abu Thalib. Setelah Abu Thalib wafat, apa yang terjadi? Mereka berani mengganggu Rasulullah SAW. Maka muncullah pada tahap terakhir apa itu? Hijrah ke Madinah. Semua ini alurnya adalah alam yajidka yatiman fa'awa. Subhanallah. Faham Pak pada ayat ini? Insyaallah faham ya? Oke. Kita jelaskan ayat yang berikutnya. Kalau pakai ini cepat apal orang Pak. Memang teknologi ini gila Pak. Membantu. Oke, yang ayat berikutnya. Wa wajadaka sama. Dhalan. Di sini ada kata dhalan, Pak. Dhalan. Ya kan? Dhalan. Apa dhalan ini, Pak? Dhalan wa wajadaka. Ya. Dulu kamu itu dhalan, dhalal. Dhalan ini diartikan pertama oleh para ahli tafsir. Saya pakai bahasa umum aja Pak. Nyasar Pak. Nyasar, tahu nyasar kan Pak? Ini dhalal. Dulu kamu tidak tahu, sering salah jalan. Lalu Allah ngasih tahu kamu jalan yang benar. Yang kedua, makna dhalal di sini adalah apa itu? Adamul ilm, jahil. Jahil, Pak. Bahasa halusnya jahil lah. Apa jahil? Ya bodoh. Yang ketiga, tidak tahu Al-Qur'an. Ya tidak faham. Tidak faham apa? Quran dan syariah, Pak. Tidak faham Quran dan syariah. Makna yang dominan dari ketiga ini mana? Ini yang ketiga ini, Pak. Wa wajadaka dhalan
fahada. Dulu kamu ini nggak faham. Nggak faham apa? Nggak faham Al-Quran dan nggak faham syariat. Makanya muncul di ayat yang lain apa? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah menyebutkan Al-Qur'an itu dengan sebutan apa? Ruh, Pak. Allah menyebut Al-Qur'an dengan sebutan ruh, Pak. Apa ruh itu? Ruhun. Apa ruh ini, Pak? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah menyebut Al-Qur'an dengan sebutan ruh. Apa roh? Roh, Pak. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulu kamu tidak faham tuh. Ma kunta tadri, dulu kamu tidak faham. Mal kitabu walal iman. Apa itu Al-Quran dan apa itu iman syariat Islam? Kamu tidak faham. Walakin ja'alnahu nuran. Lalu Allah menyebut bahwa ini adalah nur, cahaya. Nur, Pak. Cahaya. Berarti Allah menyebut Al-Quran itu dengan dua sifat. Sifat apa? Ruh dan nur, cahaya. Kata Imam Syinqiti, berarti orang yang belajar Al-Quran, belajar syariat Islam, maka hidupnya ada rohnya, Pak. Dan hidupnya ada nurnya, ada cahayanya. Artinya pula, kalau kita mau hidup dengan hidup yang sebenarnya, hidup penuh makna, istilah orang. Hidup penuh makna itu apa? Ada rohnya hidupmu, ada cahaya. Kembali kepada surat Al-Insyirah kemarin. Alam nashrah laka, bukankah kami yang memberikan cahaya di hatimu? Kami yang ngasih cahaya di hatimu. Ini. Jadi wawajadaka dhalan. Dulu kamu tidak faham Al-Quran. Dulu kamu tidak faham yang namanya syariah. Makanya disebut dengan zaman jahiliyah, Pak. Berarti orang yang gak faham Quran, gak faham syariat, maka dia disebut sebagai jahil. Ini yang berdua ini, Pak. Jahil, gak faham. Kalau dia jahil, berarti akan lahirnya hidupnya selalu nyasar, Pak. Nyambung kan sebetulnya kan. Tapi bukan nyasar jalanan maksudnya. Hidupnya nyasar, nggak jelas, nggak terarah, katakanlah. Ini yang disebut dengan apa? Sirat al-mustaqim itu, Pak. Ini namanya sirat al-mustaqim. Faham? Kalau kita ini mau pengen bahagia, mau hidup kita penuh dengan cahaya dari Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan Quran, Pak. Kecuali dengan syariat Islam, kecuali dengan sunnah, baru hidup kita. Jika tidak, maka manusia akan berada dalam kesesatan, dhalal. Dia akan berada dalam dhalal. Akibatnya, yang kajian ke kita kemarin minggu yang lalu apa? Itulah orang yang menentang Rasulullah SAW, menentang Rasul. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Orang yang menentang Rasulullah setelah Quran, hadis itu jelas pada dirinya, dan dia mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang beriman, kami akan biarkan dia dalam kesesatan, nyasar. Nyasar, Pak. Wa nuslihi jahannam. Nyampiknya kemana? Neraka. Jadi bahasa atau istilah sesat
itu apa maksudnya? Sesat itu adalah orang yang tidak mau mengambil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dan Sunnah versi siapa? Versi Siratal Ladzina An'amta Alaihim. Versi orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan. Siapa orang yang mendapatkan kenikmatan itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para siddiqin, kalangan para siddiq. Siapa siddiq itu? Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat semua. Wasyuhada, dan orang-orang yang meninggal di dalam medan pertempuran. Salihin, orang-orang saleh yang rajin beribadah sesuai Quran dan Sunnah. Ini kita fahami Quran, hadis sesuai versi mereka, versi para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama as-salafus salih. Ini yang disebut dengan fahada. Lalu Allah yang memberikan kamu hidayah. Jika tidak, dia akan berada dalam dhalal. Makanya doanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah menuju jalan yang lurus. Kalau kita gabung dengan ayat ini, berarti jalan yang lurus itu apa? Al-Quran, syariat Islam, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Quran, tanpa sunnah Rasulullah SAW, manusia akan berada dalam kesesatan. Ini kaidah besar. Ini ayat yang ayat berapa ini? Ayat yang ke-7. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Jadi kesimpulannya pada ayat ini apa? Kalau kita menghendaki hidayah, maka kita harus kembali ke sini, Pak. Apa ini? As-siratal mustaqim. Ini hidayah, Pak. Ya, ini hidayah namanya. Kembali ke sini. Ini Quran, ini sunnah, hadis Nabi, dan ini siapa? Sahabat. Ini mereka ini. Tanpa kembali ke mereka, maka dia akan berada dalam sesatan, dhalal. Bisa difahami poin ini, Pak? Kita lanjutkan. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Apa maksudnya ailan? Apa ailan ini, Pak? Ailan fa'aghna. Ailan ini artinya miskin, Pak. Fa'aghna apa? Kaya. Fa'aghna, kaya. Dulu kamu miskin, Allah yang bikin kamu kaya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kaya di sini, Pak? Ada beberapa komentar di beberapa kitab tafsir. Pertama, yang dimaksud kaya ini adalah hati, Pak. Ini yang dimaksud. Seperti pada hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, apa? Laisal ghina an kathratil ard, innamal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan banyak harta, Pak. Tapi kaya itu adalah ini. Maksudnya kaya hati itu apa? Maksudnya kaya hati adalah hadis yang diriwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu mimma ata. Telah beruntung orang yang tunduk patuh kepada Allah. Wa ruziqa kafafan, Allah kasih rezeki yang cukup buat dia. Wa qanna'ahu Allahu mimma ata, Allah jadikan dia memiliki sifat qanaah, puas sudah dengan apa yang dia miliki.
Berarti yang dimaksud dengan kaya hati ini apa, Pak? Apa? Cukup, Pak. Cukup. Sudah. Bukan harta yang banyak, tidak. Tidak. Ada seorang nenek-nenek minta-minta di pinggir jalan. Lalu ada seseorang memberikan infak sama dia, nenek. Dikasih 50.000 nenek ini. Nenek ini bilang apa? Pak, kebanyakan, Pak. Saya ingat dulu contoh di pesantren, dulu saya masih pesantren, pembagian THR. Jadi kita bikin dulu aturan, ada THR, ada zakat. THR dikasih oleh pesantren, tanggung jawab pesantren, separuh gaji dulu. Dulu, Pak, nggak mampu pesantren, kasih separuh gaji. Sedangkan zakat tidak berlaku unsur prinsip penggajian. Paham ya? Tidak berlaku prinsip penggajian, tapi berlaku prinsip kondisi. Kondisi. Di pondok dulu ada seorang bapak-bapak. Yang ada orang Al-Irsyad di sini tahu, nanti senyum dia, ketawa dia. Ada bapak-bapak dia. Dia paling rendah di pesantren itu. Dan dia bukan pegawai tetap. Dia pegawai tidak tetap. Kerjanya nyapu-nyapu aja. Udah tua bapak ini. Nyapu-nyapu dia. Saya masukkan dia orang yang grade tertinggi dalam perolehan zakat, Pak. Saya masukkan tertinggi dia. Kenapa? Sudah tua, punya anak, punya istri, punya keluarga, rumahnya gobok reot. Saya kasih tertinggi gajinya waktu zakatnya. Jadi dia double, dia dapat zakat paling besar dari semua yang ada di pondok, plus dia ini. Ketika waktu penerimaan, saya panggil khusus, saya tahu dia. Saya panggil, Pak, ini buat lebaran. Megang uang itu, Pak, mereka yang nggak biasa. Itu gemeteran tangannya, Pak. Gemeteran. Kenapa, Pak? Ini uang, Pak Ustadz. Padahal ya hitungan orang kota sih enggak. Kalau nggak salah waktu itu 2 juta atau berapa, Pak? 2 juta, 2,5 juta. Ya waktu itu sih, Pak ya. Itu gemeteran dia pegang, Pak. Ustadz, kebanyakan Ustadz. Ustadz, jangan deh, saya balikin deh Ustadz. Saya bukan kepala. Saya panggil satu orang karyawan yang tinggal di kampung situ. Ya udah, Bapak butuh berapa? Udah segini aja cukup Ustadz. Diambil 500.000 atau berapa? Udah Ustadz. Ya udah, Pak, udah pergi deh. Sisanya saya kasih tuh, inti kamu pegang uang dia. Kalau dia butuh kamu kasih. Paham? Paham? Nih, haknya dia sudah. Karena dia nggak bisa pegang. Jadi maksud saya cerita ini apa? Ada orang-orang, Pak, yang memiliki penghasilan yang kecil menurut kita, tapi Allah jadikan dengan penghasilan itu, Pak, cukup dia bisa hidup segitu, Pak. Qanaah, Pak. Inilah sifat qanaah. Dan ini yang dimaksud dengan kaya itu. Ibnu Katsir menyebutkan makna ini. Wa wajadaka 'ailan faghna. Allah berikan keistimewaan seperti itu. Puas dengan apa? Rasulullah punya apa di rumahnya? Tidak ada. Tapi kalau sisi nominal tidak ada, Pak. Tapi Allah berikan kepada Rasulullah SAW apa? Kekayaan dalam hatinya, Pak. Makna yang kedua, kaya di sini adalah, ini disebutkan oleh Imam Qurtubi. Kaya di sini adalah nikah dengan Khadijah, katanya Imam Qurtubi. Ini pendapat yang di Imam Qurtubi aja saya mendapatkan ini. Di tafsir yang lain enggak. Kita maknai positif, jangan memaknai negatif, jangan sekali-kali. Apa itu? Kata Rasulullah SAW ketika Khadijah baru pertama Islam muncul. Rasulullah memuji Khadijah radhiyallahu taala anha.
Kata Rasulullah apa? Khadijah satu-satunya orang percaya sama saya. Ketika orang Makkah tidak ada satupun yang membela saya, Khadijah yang percaya. Khadijah yang menghibur saya di tengah Rasulullah SAW begitu gelisah dan ketakutan. Wahyu pertama, ketakutan Rasulullah, siapa yang menghiburnya? Khadijah. Ketika Rasulullah dihina oleh penduduk Makkah, siapa yang membesarkan hati Rasulullah? Khadijah. Ketika Rasulullah membutuhkan dana, biaya untuk dakwah, siapa yang mengeluarkan dana itu? Khadijah. Khadijah yang membela Nabi. Khadijah yang membesarkan hati Nabi di awal-awal Islam. Lan yukhziyakallahu abada. Allah tidak akan menghina dirimu wahai Muhammad. Kamu orang baik, kamu suka menyambung silaturahim, kamu suka menolong orang, membantu orang, kamu akhlakmu mulia. Sudah tidur aja saya selimutin. Apa nggak tenang hatinya, Pak? Tenang. Benar-benar sebagai pendamping yang luar biasa. Diberikan kebahagiaan di sini. Sampai kata Aisyah apa? Seakan-akan di dunia ini di hati Rasulullah tidak ada wanita lain selain Khadijah. Dikit-dikit cerita Khadijah, ingat Khadijah, cerita lagi Khadijah. Ingat Khadijah bikin makanan, ini makanan disukai Khadijah, bagi ke teman-temannya Khadijah. Itu temannya Khadijah bagi. Melihat gelang milik Khadijah yang dipegang oleh Abul As, suaminya Zainab putri Rasulullah SAW, ketika ditawan di perang Badar, ditangkap dan membawa gelang ditunjukin, menangis Rasulullah meneteskan air mata. Kenapa? Ini gelang milik istriku Khadijah. Begitu sayangnya Rasulullah SAW sama Khadijah. Begitu besar pembelaan Khadijah terhadap Islam. Ini yang bikin hati Rasulullah apa? Besar, Pak. Ini penafsiran dari Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Yang ketiga, yang dimaksud fa'aghna, Allah berikan kamu kekayaan, adalah apa? Penaklukan, Pak. Tahu maksudnya penaklukan? Ini disampaikan oleh Al-Imam As-Sa'di. Penaklukan maksudnya apa? Rasulullah SAW berhasil menaklukkan beberapa kota-kota. Seperti apa? Madinah berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berhasil menjadikan penduduk Madinah itu apa? Masuk Islam. Suku Aus Khazraj yang menjadi tuan rumah atau pemilik kota Madinah pada waktu itu masuk Islam semuanya, dengan tokohnya Sa'ad bin Mu'ad dan tokohnya Sa'ad bin Ubadah masuk Islam. Dengan masuk Islamnya penduduk Madinah, merekalah yang menjamu Rasulullah SAW, sehingga muncullah perjanjian Bai'ah Aqabah pertama, kedua, dan terjadinya lah hijrah. Kata Sa'ad bin Mu'ad, kami tidak rela melihat Rasulullah SAW dihina, dicaci, menderita di kota Makkah, sedangkan kami ada di sini dengan penuh kesenangan. Kami telah membaiat Rasulullah SAW dengan apa? Dengan dakwah, jihad, membaiat Rasulullah dengan darah. Maka mereka pun menerima para sahabat Muhajirin dan Rasulullah untuk pindah dari Makkah ke kota Madinah. Ini kenikmatan besar, sehingga Rasulullah bisa hidup damai, bisa berdakwah. Kemudian Allah kasih kemudahan berikutnya apa? Allah hilangkan orang-orang Yahudi itu dari kota Madinah, sehingga Madinah benar-benar 100% dikuasai oleh orang-orang Muslim sahabat. Bertahap satu demi satu wilayah pendudukan Madinah yang pendudukan Yahudi di Khaybar, kemudian
di perbatasan antara Makkah Madinah, semua dibebaskan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir adalah inna fatahna laka fathan mubina, yaitu Fathu Makkah. Kemudian setelah itu Taif, satu demi satu. Ini semua adalah apa? Perluasan dakwah. Perluasan dakwah yang melahirkan apa, Pak? Tentu akan berembas kepada sisi sosial dan berembas pada sisi ekonomi, melahirkan kesejahteraan. Sahabat yang dari Makkah ke Madinah hijrah, lahirnya apa? Kesejahteraan. Mereka sejahtera, hidup disatukan sehingga mereka punya penghasilan, yang miskin jadi kaya kembali dan sebagainya. Ada kecukupan yang Allah berikan kepada mereka. Ini makna dari wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi kalau kita simpulkan para jamaah sekalian, 3 poin ini, apa 3 poin ini? Apa 3 poin ini di ayat ini? Apa? Yang pertama apa? Perlindungan. Kalau kita ambil kesimpulan, kan gitu kan? Perlindungan. Terus yang kedua apa? Hidayah. Terus yang ketiga kecukupan. Kalau orang dapat 3 ini gimana, Pak? Hasilnya apa, Pak? 3 ini hasilnya apa, Pak? Hasilnya apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati bahagia, Pak. Dilindungi, Pak. Dilindungi di mana? Di dunia, Pak. Ya kan gitu kan? Dunia dilindungi, sama akhirat dilindungi, Pak. Dilindungi sama Allah. Terus hidayah. Hidayah apa? Hidayah sunnah. Kemudian yang ketiga apa? Dicukupi, Pak. Berarti kalau kita mau, coba urutannya, Pak. Urutin, Pak. Kecukupan itu di posisi nomor berapa? Nomor berapa? 3. Setelah apa? Setelah apa? Hidayah, kan? Berarti kalau kita mau hidup kita dicukupi sama Allah, maka kita harus apa dulu, Pak? Harus apa? Harus cari yang namanya, cari ini, Pak. Ya kan? Cari ini, Pak. Cari hidayah, Pak. Usaha. Ini usaha, Pak. Kita usaha. Usaha, amal. Kan gitu kan? Berarti ada amal. Saya ganti hitam. Berarti ada amal, kan gitu kan? Terus ada apa, Pak? Ada kesungguhan, kan gitu kan? Kesungguhan ini apa? Istiqomah, Pak. Ada amal, ada kesungguhan, maka lahirlah apa? Lahirlah Allah kasih hidayah. Apakah mungkin hidayah itu tahu-tahu muncul tanpa dia beramal dan sungguh-sungguh? Mungkin, Pak. Kata orang, kalau kamu lapar, berhenti aja di samping tukang sate, nanti kenyang sendiri, katanya. Ya kenyang sama asap, Pak. Bau semua akhirnya. Usaha, kesungguhan, Pak. Alam yajidka yatiman. Dulu kamu yatim, dilindungi sama Allah. Ayat ini memang secara khusus untuk Rasulullah, tapi kata Imam Qurtubi, ini hakikat, tapi memang untuk Rasulullah, tapi hukumnya berlaku buat semuanya. Kalau Allah pengen melindungi kita, kita yatim, kita di dunia sendiri, ingin dilindungi oleh Allah, bagaimana caranya? Mau jadi nabi dulu, biar dilindungi begitu. Gila terus, Pak. Terus apa? Beramal dong. Beramal, kesungguhan, nanti kita dilindungi oleh Allah. Dan itu akan melahirkan sebuah hidayah. Dan inilah
beramal sudah apa? Quran, sunnah. Allah kasih kita akhirnya apa Pak? Ini kecukupan, ini yang mahal ini Pak. Kebalikannya, berarti kebalikannya apa? Kebalikannya, tanpa nggak ada iman, kan gitu kan? Nggak ada iman, nggak ada amal, lahirnya apa? Lahirnya ini Pak, apa ini Pak? Apa at-takatsur Pak? Alhaakumut takatsur. Apa takatsur itu? Bermegah-megahan. Bermegah-megahan itu apa? Bermegah-megahan itu artinya apa? Apa bermegah-megahan itu Pak? Bermegah-megahan itu artinya tidak, ya kan? Nggak puas Pak. Nggak ada puas Pak. Artinya ini yang disebut di dalam hadis apa? Tahukah kamu siapa penghuni neraka itu? Penghuni neraka itu adalah jawab, orang yang berperang kasar, keras, sombong. Ini kok bisa? Apa hubungannya? Iya, kan Nabi bilang, wailul likulli humazatin. Siapa orang yang punya sifat humazah, lumazah, mencela, mencaci orang ini? Siapa? Orang yang alladzi jama'a amalan, yang di otaknya, di benaknya hanya ada fulus. Enggak ada fulus, enggak senyum. Ada fulus, inti khair. Gitu kan? Kamu baik Pak. Kenapa? Bisa dapat duit. Baik dia Pak. Coba sama tukang sampah yang lewat di depannya, dipuji, Bapak sampah itu baik. Baik, bau Pak. Ada satu sekolahan menengah ke atas, Pak. Saya bikinkan kurikulum buat mereka. Menengah ke atas ini. Kurikulumnya apa? Ada kurikulum bakti sosial. Apa itu? Bagi-bagi duit ke tukang kuli panggul di pasar. Gimana caranya Ustadz? Anak-anak harus keliling ke pasar, suruh cari kuli panggul sama yang sapuin, bersihin sampah di pasar. Tidak boleh pakai masker, tidak boleh ngomong bau, diem mulutnya, kasih. Waduh, kata kepala sekolahnya. Waduh, tapi bagus sih Ustadz. Ya bagus. Ya, bikin program. Timbul kemudian. Jadi inilah. Jadi akan menghasilkan apa? Perilaku, Pak. Tidak ada iman, ini hilang ini. Tidak ada amal, lahirlah yang di benak dia semua diukur hanya time is money. Nah, ya kan, dibohongin sama orang barat. Kita bekerja Pak, bukan untuk cari duit. Kita bekerja untuk cari apa? Cari ini Pak, biar dilindungin sama Allah, biar dapat hidayah. Kalau dapat materi cukup nanti Pak. Paham enggak? Kita bekerja, bapak-bapak ini semua bekerja, kita semua bekerja, bukan cari duit Pak. Paham di otaknya, taruh di otak kita Pak. Kita kerja bukan cari duit Pak. Kita kerja cari duit, hilang iman kita Pak. Kita kerja cari apa? Cari lindungan Allah, cari rahmat Allah Pak, cari hidayah. Nanti apa? Nanti kita dikasih dunia yang cukup sama Allah Pak. Faham alurnya Pak? Ya, kita lanjutkan setelah sholat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan sedikit ayat yang berikutnya. Fa ammal yatima fala taqhar. Ini kembali ke yatim, ya kan? Takhar ini apa artinya? Artinya jangan, ya terjemahannya semena-mena, atau jangan berbuat, istilahnya itu zalim, Pak, ya kan? Jangan zalim sama mereka. Nah, kemudian as-sa'il, as-sa'il di sini apa? Siapa as-sa'il ini? Sa'il ini artinya orang miskin, Pak, ya kan? Orang miskin, orang yang minta-minta. Fala tanhar, tanhar ini apa? Dihardik, dihardik. Ya sama, jangan zalim juga. Maksudnya ini apa dua-duanya? Maksudnya dulu kamu itu yatim, sekarang sudah mandiri. Dulu kamu penuh dengan kekurangan, sekarang Allah kasih kecukupan. Dulu kamu tidak mampu, sekarang Allah kasih kekayaan sama dirimu. Maka kan gitu kan? Makanya kalau Anda melihat yatim, harus apa? Nah, di sini muncul sikap dengan anak yatim. Harus apa? Satu, sopan, kan gitu kan? Sopan itu tutur kata. Kemudian apa? Sama anak yatim dia main sopan doang, Pak. Dia butuh ya makan, Pak, bukan sopan. Sama anak yatim katanya harus dipegang-pegang kepalanya, Ustaz. Iya, kalau kamu pegang-pegang kepalanya emang bisa kenyang tuh anak. Kenyang, Mas. Kamu pegang-pegang terus jadi pinter gitu sekolahnya. Enggak, Mas, dia butuh sekolah. Santuni, Mas, ya kan? Santuni sesuai dengan kemampuan. Kemudian sama muncul yang kedua, siapa ini? Orang miskin. Orang miskin apa sama? Sopan. Terus santuni, Pak. Sopan sama mereka. Kata Rasulullah apa? Disebutkan di Riyadhus Shalihin sama Imam Nawawi di bab anjuran untuk berlemah lembut terhadap fakir miskin, kata Imam Nawawi. Innama turzaquna bidu'afaikum, kata Rasulullah. Kalian itu dikasih rezeki oleh Allah. Sebabnya dari siapa? Dari orang-orang lemah itu, dari orang-orang miskin itu. Kamu dikasih rezeki oleh Allah dari mereka. Di hadis yang lain, maukah kalian ala ukhbirukum bi ahli jannah? Maukah kalian saya tunjuki penghuni surga itu siapa? Kullu dha'ifin mutadha'af. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Dia adalah semua orang yang miskin dan dia dalam posisi terpojok, dia miskin, dia nggak mampu. Kalau dia bersumpah berbuat baik, dia akan penuhi. Tentu orang miskin yang dimaksud di sini adalah orang miskin yang taat, yang saleh, yang sabar. Jadi lemah lembut, judulnya Imam Nawawi menarik, anjuran bersikap lemah lembut terhadap fakir miskin. Lemah lembut sama mereka, tutur kata. Kemudian apa? Menyantuni mereka. Doa mereka itu luar biasa loh, Pak. Doa mereka luar biasa. Kalau menyantuni orang miskin,
Lalu dia berdoa, luar biasa itu. Doanya orang miskin ini Pak, diijabahi oleh Allah Pak. Bolehkah kita ngasih ke fakir miskin lalu mengatakan, Pak, Bu, doain saya ya? Oh, tidak apa-apa. Jadi di sini apa? Wa amma sa'ila fala. Jangan semena-mena kamu. Makanya sebab amal itu pahalanya ditolak sama Allah. Kenapa? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kamu hapus pahala sedekahmu itu dengan satu alman, dua adza, yang ketiga riya. Apa alman itu? Man itu diungkit-ungkit Pak. Kemarin kan sudah saya kasih Pak, kok minta lagi? Diungkit-ungkit. Diungkit-ungkit dalam artian apa? Menyebutkan kemarin kan sudah saya kasih. Yang kedua, ada menyakiti hati. Masih muda minta-minta, mas. Atau ke saudaranya, dia punya saudara minta sama kakaknya atau sama adiknya dikasih. Dua, lo kemarin perasaan sudah saya kasih kan mas? Emang buat apa sih mas? Cari kerjaan dong. Kamu ini males, habis deh. Udah dicaci maki tuh udah. Jadi apa kesimpulannya? Kalau mau ngasih, kalau enggak tutup mulutnya. Sudah. Ngasih sudah. Kalau tidak tutup mulutnya, mohon maaf. Selesai. Mau ngasih fakir miskin di jalanan, jangan-jangan dia ini ada yang ordinir ini. Yalah sultan. Setan, kapan infaknya terus kitanya Pak? Ini jangan-jangan kaya ini. Paling mobilnya diparkir terus belas. Tambah jadi deh terus setan. Iya, saya kemarin ngeliat di YouTube begitu Pak. Wah, tambah jadi setan. Ya kan? Kayak Abu Lahab lagi rapat digodain sama setan di mana? Di sekitar Ka'bah. Kan gitu kan, setan pura-pura manusia. Begitulah. Jadi solusinya apa? Kasih. Kalau tidak mau ngasih, mohon maaf Pak. Jawab dan tolak dengan cara yang baik-baik, yang manis. Mohon maaf Pak. Lain kali. Pernah Rasulullah ketika ada orang minta, beliau tidak punya apa-apa. Beliau mengatakan, besok kamu kesini saya kasih. Bayangin Pak. Talha bin Ubaidillah pernah diminta oleh seorang penduduk kampung. Wahai Talha, saya belum makan. Keluarga saya belum makan beberapa hari. Penduduk kampung juga belum makan beberapa hari. Talha menjawab, maaf Pak, saya lagi nggak ada uang. Tapi tunggu sebentar. Ngapain? Pulang. Ngambil ini Pak, sertifikat tanah saya. Bapak jual buat makan sekampung Pak. Seorang menjawab, wah Talha, saya nggak tahu saya harus jual kemana. Sini, tunggu Pak sebentar. Lari ke rumahnya Utsman bin Affan. Setelah itu balik, ini Pak hasil jual tanah 3.000 dirham, 300.000 dirham. 300.000 dirham. Nih Pak, silahkan buat makan. Sesen beliau nggak ngambil. Padahal beliau juga lagi posisi nggak ada. Subhanallah. Makanya saya bilang Pak, mereka bekerja bukan untuk cari duit Pak. Kita kerja cari duit. Makanya kalau duitnya kurang nggak bisa tidur. Itu kita cari duit masalahnya Pak. Sahabat dapat duit nggak bisa tidur Pak. Punya dapat duit nggak bisa tidur. Banyak kisah-kisah. Abdurrahman bin Auf habis jual tanahnya di Madinah sama Utsman 300.000 dirham. Pulang ke rumah bibinya Maimunah, cembetut. Nggak tahu, nggak disebutkan oleh Imam Zahabi kenapa dijual, nggak paham.
Alhasil dia jual tanah. Maimunah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau wahai Abdurrahman? Saya ingin menyelamatkan kakiku dari neraka. Selamatkan kakimu kalau begitu. Bukankah engkau barusan jual tanah? Iya. Panggil budak-budaknya yang sudah dia bebaskan. Infakkan harta ini ke penduduk Madinah malam ini juga. Tidak lama balik budak-budaknya. Sudah habis uangnya wahai Abdurrahman. Malam ini saya bisa tidur nyenyak. Subhanallah. Lihat Pak, malam ini bisa tidurnya. Kita fulus, kita kurang sedikit, kakak bisa tidur. Buat apa ya dia perasaannya? Duh lupa, coba lihat notaknya dulu deh. Ya kita kerja cari duit Pak, bukan cari rahmat Allah. Beda lah, mereka dikasih kecukupan sama Allah. Notanya hilang ngamuk, udah begitu akhirnya. Nah kita lanjutkan. Yang terakhir berarti inilah perilaku munculnya. Jadi ingatlah ketika kamu dulu miskin. Dulu kamu miskin. Makanya santunin orang-orang itu. Ini maknanya. Kemudian yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun dengan nikmat Rabbmu, bicarakan, ceritakan. Apa yang dimaksud dengan ceritakan di sini, Pak? Nah, ceritakan, bicarakan. Ada dua makna di sini yang disebutkan oleh para ulama ahli ilmu. Yang pertama adalah apa? Zikir, Pak. Zikir atau bahasa lain apa? Syukur, Pak. Nih. Syukur. Banyak berzikir kepada Allah. Banyak zikir sama Allah. Atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus banyak zikir, banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ini disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan beberapa komentar dari para ulama as-salafus saleh. Di antaranya ada komentar dari Maimun bin Imran, ada kisah dari namanya seseorang namanya Abu Faras. Kemudian ada kisah dari Abu Ayyub As-Sikhtiyani dan beberapa yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Intinya kesimpulannya adalah mereka para ulama ini menceritakan nikmat duniawi yang dia peroleh atau nikmat akhirat yang Allah berikan kepada dia diceritakan kepada temannya. Seperti Abu Ayyub As-Sikhtiyani, dia cerita sama temannya, semalam saya sholat tahajud, saya berbuat ini. Ada salah seorang protes kepada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, kenapa kebaikanmu, ibadahmu kamu ceritakan kepada orang lain? Abu Ayyub mengatakan, apakah kamu mengingkari ayat Al-Quran? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata beliau. Tapi pertanyaannya, teman siapa? Siapa teman kita yang kita ceritakan itu? Apa semua orang? Tidak. Kata Imam Qurtubi, man tathiqu bihi, orang yang memang benar-benar kamu percaya dia. Dia nggak bakal cerita-cerita ke orang lain. Kenapa? Akan menimbulkan riya, Pak. Saya habis pengajian di daerah Kelapa Gading. Waktu itu bicara tentang zikir-zikir yang penuh dengan pahala. Ini masyarakat umum. Setelah selesai dari jam 1 sampai zuhur, sampai asar, maaf. Dari jam 1 sampai asar, selesai mau sholat asar, ada bapak-bapak duduk sholatnya pakai kursi dia, veteran. Yang ceramah tadi Anda ya? Iya Pak, saya bilang. Yang Anda ceramahkan semuanya sudah saya kerjakan. Waduh, malaikat dalam hati saya. Oh iya Pak. Kalau ini beda Pak, semuanya saya kerjakan Pak. Wah, kalau ini sih sombong Pak. Ya. Jadi yang dimaksud oleh di ayat ini wa amma bi ni'mati rabbika
fahadits. Kata Imam Qurtubi, kamu boleh menceritakan kepada temanmu, tapi temanmu yang benar-benar kamu percayai, bukan semua orang diceritain. Nikmat apa ini? Bisa itu nikmat duniawi, bisa nikmat yang berkaitan dengan ukhrawi, akhirat. Sebagaimana yang di atas juga, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta, jangan kamu hardik. Minta ini bisa minta dunia, bisa minta ilmu. Jadi kalau ada orang nanya, ya layani dengan baik, Pak. Layani dengan baik. Gitu. Kemudian ini, kembali ke ayat yang terakhir. Fahadits, bicarakan. Sekali lagi, bukan kepada semua orang. Kalau semua orang akhirnya jadi selfie-selfian. Apa itu? Lagi umroh di foto, terus diupload di Facebook. Alhamdulillah ya, lagi umroh. Lah ini saya sedeng, Pak. Ngapain kamu hapus sendiri pahala ibadah Anda? Ini bukan kepada orang yang Anda percaya. Walaupun pandangan ini cuman Imam Qurtubi aja yang menyebutkan ya. Sedangkan di Imam As-Sa'di, kemudian Adwaul Bayan dan Imam Ibnu Katsir, banyak para ulama mengartikan fahadits ini adalah bersyukur kepada Allah, memuji Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun membicarakan itu tadi kepada orang tertentu saja, tidak semua. Sebagai bentuk apa? Fahadits, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diupload di media sosial, Pak. Ya, itu akan menimbulkan apa? Riya dan akan menghapus pahala. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Ini ada pertanyaan, Ustadz, apakah hadis yang menyatakan ayah dan ibu Rasulullah SAW di neraka itu sahih? Sahih, Pak. Kan banyak ustadz-ustadz yang bahas. Sampai ada ceramah khusus punya Ustadz Firanda kalau nggak salah. Jadi ada pengajian khusus berapa jam, 1,5 jam kalau nggak salah. Beliau bahas masalah ini. Ya, nanti antum cari ada di YouTube ada. Ceramahnya Ustadz Firanda khusus masalah, kalau nggak salah temanya di manakah ayahanda Rasulullah. Ya, antum baca itu, dengerin itu aja lebih afdal. Yang kedua, sebagian besar kaum muslimin menolak hadis yang menyatakan ya itu tadi. Antum baca di situ ada penjelasan cukup lebar dari beliau ya, dan bantahan-bantahan cukup bagus sekali. Ada lagi yang ditanyakan? Sebentar. Assalamualaikum. Iya, paham. Pertama, sedekah kepada saudara. Disebutkan di banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa sedekah kepada saudara. Yang dimaksud saudara ini ada hubungan rahim, nasab, turunan, ya, kandung, ponakan, sepupu, itu termasuk keluarga. Sedekah kepada mereka, saudara ini lebih diutamakan daripada sedekah kepada
orang lain. Shadaqatun ala dzirrahim, shadaqatun wasilah. Kata Rasulullah, sedekah kepada orang yang punya hubungan rahim sama Anda, pahalanya double, pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Sedekah saudara mana? Tentu saudara yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, bolehkah kita memberikan saran kepada mereka kalau uangnya tidak digunakan kepada hal-hal yang memang benar-benar manfaat? Boleh, tidak apa-apa, itu bagian dari nasihat. Tapi jangan sampai kita mengungkit-ungkit kembali. Kita jangan sampai diungkit-ungkit. Nanti kalau masih seperti itu nggak saya kasih loh. Nah, jangan. Ya, kita nasihati, kita arahkan. Biasanya orang kita kalau sudah sering dikasih duit terus ngikut, Mas. Sebentar. Fadhal. Jangan masuk yatim ini apa, Ustaz? Soalnya kategori yatim di kanan itu tuh beda. Kalau dibilang bapaknya meninggal itu yatim, kalau ibunya meninggal bukan. Ini yang maksudnya yatim gimana, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, yatim di sini dijelaskan oleh para ulama tafsir seorang anak kecil yang ditinggal wafat ayahnya. Ini yang disebut dengan yatim, ayahnya. Kenapa kok ayah? Karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang jadi pemimpin. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu, karena infaknya. Karena laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi dia yatim, Pak. Sampai kapan mereka dikategorikan yatim? Para ulama mengatakan sampai dia balik. Kalau sudah di atas balik, sudah balik, dia bukan yatim. Berarti nggak kita santuni lagi? Belum tentu. Istilah yatimnya hilang. Tapi kalau dia posisi tidak mampu lagi, berarti dia kategorinya apa? Miskin. Tetap disantuni. Ya itu. Ya. Kami mau menambahkan masalah ini tadi yang untuk bantuan apakah itu seiman? Mamanya kita bukan seiman, saudara-saudara itu belum muslim itu ini apa wajibkah kita membantu mamanya? Ya, sedekah tentu kepada sesama muslim, Pak. Ya, sedekah kepada sesama muslim lebih afdal. Bukan lebih afdal, memang harusnya kepada mereka. Kalau kita tidak tahu apa dia orang Islam atau bukan, maka hukumnya adalah alal aghlab, dihukumi sesuai kondisi mayoritas. Ya, masuk mayoritas umat kita adalah Muslim, sudah dihukumi sebagai orang Islam karena mayoritas. Ya, bilang Ustaz tadi kan sekandung saudara belum Islam, artinya saudara. Kalau ada saudara kandung yang beda agama, kalau sudah beda agama, Pak, lakum dinukum waliyadin, sudah. Warisan aja nggak ada saling waris mewarisi, sudah nggak ada. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan membuat pengecualian. Ya, sebagian ulama membuat pengecualian bahwa jika beda agama itu terjadi pada saudara yang punya hubungan akrab, kandung umpama, atau orang tua yang beda agama, maka dia boleh satu mengurus jenazahnya. Dibolehkan oleh sebagian para ulama karena memang dia orang tua, mama, adik kandung, kakak kandung, mama, boleh mengurus jenazahnya. Yang kedua, terkadang gitu serumah lagi, Pak. Saya pernah ditanya itu, satu rumah. Ya. Kemudian memberi infak kepada mereka, boleh? Boleh. Sebagian para ulama membolehkannya. Karena memang ada hubungan darah itu. Sebagian yang lain mengatakan sudah tidak ada kewajiban. Kalau saya menilai, kalau memang itu keluarga dan apalagi keluarga sangat dekat sekali, maka saya pribadi mengatakan tidak ada masalah kita untuk memberikan mereka. Apalagi kalau kita memberikan kepada mereka dengan niatan agar mereka bisa masuk Islam.
Wallahualam. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Silakan. Terkait dengan pernyataan yang tadi Pak Ustaz mengenai kain Ismaili tadi, ini kategorinya kan kadang-kadang nggak semuanya nih pemikiran kita kan berbeda Pak Ustaz. Kadang juga kan ada yang berpikir bahwa kita hanya perlu ibadah bukan perlu nyari duit atau gimana gitu. Kira-kira solusi aktualnya seperti apa Ustaz? Ya, jangan dibayangkan seperti yang tadi itu bahwa umat Islam ini nggak boleh cari duit, Mas. Nggak ada, cari duit yang banyak, Mas. Jadi orang kaya. Kalau nggak jadi orang kaya, Anda nggak bisa naik haji, Mas. Ya kan? Kalau Anda nggak punya duit, Anda nggak bisa sedekah jariah, nggak bisa bangun masjid, kan? Nggak bisa bersedekah, nggak bisa membantu keluarga. Terus gimana? Kata sahabat yang di Madinah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu enak, bisa dapat pahala lebih banyak. Itu memang kenyataan seperti itu. Yang jadi pertanyaan, ketika kita berbuat, bekerja, memang di mindset di otak kita cari tuh duit yang banyak, atau kita mencari rahmat Allah yang berkaitan dengan kehidupan duniawi? Yang mana? Artinya jangan sampai ada pemikiran itu sendiri kita harus mencari duit yang banyak sampai akhirnya menghalalkan segala cara, atau memang kita hanya beribadah aja, ibadahnya biar Allah yang tentukan. Apa gimana itu saat ini? Bagus. Yang digaris bawahi adalah yang maksud ibadah itu apa, Pak? Apakah ibadah itu pakai sarung, pakai koko, wiritan, terus tasbihnya segede kentang begitu? Apakah seperti itu sambil jidatnya hitam semuanya karena sering dijedotin? Umpamanya, Mas. Apa seperti itu ibadah? Tidak. Ibadah itu ismun jami'. Kalimat majmuk, Mas. Komplek itu semua, mencakup apa? Semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hatta ma taj'alu fi imra'atika sadaqah. Satu suapan yang kamu berikan kepada istrimu itu sedekah, Mas. Makanya mau kerja keluar rumah disuruh berdoa. Pulang nyampe rumah disuruh berdoa lagi. Masuk pasar disuruh berdoa. Jadi ibadah itu bukan ke masjid aja. Ibadah itu inti ibadah, Pak, ke masjid. Sholat itu intinya. Tapi bukan itu satu-satunya. Ibadah itu semua yang dilakukan oleh seorang muslim. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Mengherankan urusan umat Islam, orang yang beriman. Semua perkara yang ada di dia jadi baik. Jadi ibadah itu semua, Mas. Semua aktivitas kita itu jadi ibadah. Anda jadi karyawan, kerja di kantor, itu ibadah, Pak. Kapan? Kalau kita niatkan langkah kita bekerja itu apa? Karena Allah saya melakukan ini. Saya melakukan ini cari rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Banyak, luas, Pak, rahmat Allah itu. Rahmat Allah itu dunia akhirat, rahmat Allah itu. Jangan terjebak mindset Anda seperti sinetron, Mas. Orang ibadah itu apa? Duduk di masjid panjang hari. Enggak, Anda kerja. Itu ibadah. Jadi kembali kepada apa? Ini isi hati ini. At-taqwa hahuna. Ketakwaanmu itu muaranya dari sini, dari hati. Anda kerja buat apa? Takatsur, jama' amalan wa addada, atau saya bekerja cari pahala? Saya kerja cari pahala, Anda dapat dua, Mas. Dapat apa? Dapat dunia dan dapat akhirat. Tapi kalau Anda bekerja untuk dunia saja, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah kasih dunia tapi di akhirat enggak dikasih kamu. Milih mana?
Orang pilih dua. Fid dunya hasanah, fil akhirah hasanah. Dunia hasanah itu apa? Banyak, Pak. Harta, kesehatan, ilmu, amal soleh, iman. Cek, lihat di Ibnu Katsir di surat Al-Baqarah ayat 200 itu. Ini semua rahmat dari Allah, Pak. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Allah kasih kemuliaan orang-orang Quraisy. Apa ada bisnis mereka di waktu musim panas dan bisnis mereka di waktu musim dingin. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya kalian beribadah kepada yang menciptakan Al-Ka'bah ini. Jadi kita kerja, niat kita di hati kita, di pikiran kita apa, Pak? Karena Allah. Kerja ini termasuk bagian dari perintah Allah. Melangkah kakinya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah kufita wa wuqita wa tanaha anka syaitan. Kata malaikat, Allah kasih kamu kecukupan hari ini. Allah lindungi kamu dari berbagai kejahatan. Allah jauhkan kamu dari setan. Berkah, Pak, dunianya, Pak. Jadi, Mas, jangan difahami ibadah ini, oh berarti saya nggak boleh kerja. Kalau itu besok saya mau resign deh dari perusahaan Ustadz yang nyuruh. Runyam saya, Pak. Saya tak ke Masjid Al-Fatah aja dulu dan modal sarung sama kolor. Enggak, Pak. Kerja, Mas. Bismillah, pakai doa, adzan ke masjid, berkah kamu insyaallah kerja. Kan gitu. Ya, paham? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini agak menyimpang sedikit. Kalau kita puasa Ramadan kita batal misalnya 1 hari, itu bisa diganti dengan kita sekalian puasa sunnah nggak, Ustaz? Kita misalnya puasa sunnah Senin gitu kan, sekalian buat niat ganti puasa bulan Ramadannya bisa nggak? Ini yang jadi perdebatan para ahli fikih, Pak. Diperdebatan oleh para ulama fikih. Tapi lebih baik sudahlah keluar dari itu semuanya. Puasa untuk mengqadha yang kemarin hilang, yang Senin Kemis puasa Senin Kemis. Tapi kalau mau mengqadha di hari Senin untuk mendapatkan kemuliaan hari Senin, nggak ada masalah. Ya, walaupun yang Bapak sebutkan ada para ulama yang membolehkan, ada yang lebih enaknya mengqadha sendiri. Tapi kalau dipasin hari Senin ya silahkan. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Oh iya, maaf ada satu lagi pertanyaan. Tetangga saya non-muslim, hidupnya sangat susah. Apakah saya boleh bersedekah dengan dia? Boleh, para ulama membolehkan. Kalau memang dia benar-benar tidak mampu, diperbolehkan. Apalagi dia tetangga kita, ya kan? Waktu Abdullah bin Amr bin As, dia menyembelih anaknya Amr bin As, menyembelih kambing, lalu beliau mengatakan kepada anaknya Abdullah, apakah kamu sudah ngasih daging ini ke tetangga kita yang Yahudi ini? Karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yusini Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril berwasiat kepadaku, kata Rasulullah, tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga akan dapat warisan. Jadi tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.